para pebisnis ya. Kalau teman-teman melihat, Bapak Ibu melihat semua yang eh, apa menjadi leader ya, apalagi leader besar, mereka tidak pernah patah semangat ya, walaupun secara manusia ada masa-masa di mana mereka mengalami ups and down. Tapi bagaimana mereka bisa mengelola pikiran, mindset, dan hati mereka. Karena kalau kita tidak bisa mengalahkan diri sendiri dengan segala macam drama yang ada ya, yang setiap harinya, apalagi yang saya pahami Bapak Ibu atau ibu rumah tangga khususnya punya banyak masalah, banyak permasalahan di rumah ya. Mana anak, mana keluarga, suami atau istri gitu ya. Semuanya banyak sekali drama ya. Relate aja kenyataan di lapangan pasti terjadi seperti itu. Kalau teman-teman seringkali mendengar apa namanya sharing leader road to success, para leader-leader besar sekarang kan sudah banyak ya, karena di Indonesia sudah ada mastership sampai ke Star Master. Apalagi sudah ada Leaders Club beberapa orang. Wah, itu luar biasa dan tujuan kita harus sampai di situ ya. Karena kalau sudah sampai di Leaders Club berarti penghasilan kita sudah 100 juta per bulan tidak pernah turun. Dan itu akan bertambah menggulung. Nah, tujuan kita itu passive income. Nah, teman-teman semua pagi hari ini materinya adalah bagaimana kita bisa sukses. Apakah saya bisa sukses di Atomi? Tentu saja bisa. Bagi yang mau menjalankan, bagi yang mau bergerak, ya. Karena ada apa namanya pepatah mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, kebanyakan kita tidak mau yang sakit, tapi mau yang senang. Jadi, yang nyatanya bahwa saya sudah jalanin kok, ya. Saya sudah apa namanya lakukan apa yang harus saya lakukan, apa yang sponsor saya lakukan, tapi ternyata belum sekuat itu ya, belum sekuat itu teman gitu ya. Jadi kalau kita melihat Imperial Master ini apa namanya saya bagikan dulu ya, ya. Kalau kita melihat Imperial Master yang sudah hampir berapa 13-14 orang sekarang ya, Imperial Master kita banyak sekali yang memulai bisnis ini dari bawah, dari nol, malahan dari minus, ya, malahan dari minus Bapak Ibu. Yang membedakan mereka sampai ke titik atas puncak adalah ini. Mereka tidur dan bermimpi terus langsung bangun dan mau mengerjakan. Nah, kalau kita hanya mau tidur tidur saja dan mau bermimpi, dan mau larut di dalam mimpi itu, tidak mau bangun karena mimpinya sudah terlalu indah, sudah istilahnya sudah ada di titik nyaman, ya. Saya seperti ini udah enak kok, nggak perlu lagi, ya. Mimpi saya, ya, hanya sekedar mimpi. Kalau dulu ternyata ini sudah menjadi takdir saya. Dulu saya cita-citanya pengen keliling dunia sih, tapi ya kenyataannya seperti ini. Saya sudah punya keluarga, sudah punya anak, sudah nggak bisa apa-apa lagi, ya sudah terima nasib. Nah, jadi itu kebanyakan kita hanya bergantung kepada apa yang ada, yang sebenarnya kita lihat sekarang. Tapi ternyata di Atomi, ini Bapak Ibu, di Atomi bisa membuka lagi mimpi kita, asal kita mau kerjakan. Nah, terlalu banyak alasan karena kita malas. Nah, mimpi yang selama ini kita apa namanya idam-idamkan, kita kubur. Kita nggak pernah mau berani menulis ya. Kalaupun tulis di buku life skenario, tidak punya soul. Saya selalu bilang kepada tim saya, ya, kalau kita nggak punya soul, nggak punya jiwa, ya, jiwa untuk menulis, kita nggak akan bisa raih itu.
Kalau kita mau supaya kita mau menjalankan dengan sungguh-sungguh, ya, mau agar supaya di mimpi itu kita mau bisa untuk mencapai, harus punya soul, harus punya soul untuk kita tuangkan di dalam buku life skenario mimpi kita. Nah, yang membuat kita berhasil, teman-teman selalu bilang bagaimana caranya ya supaya kita bisa berhasil. Ya, mimpi kita itu kita lakukan dan buat resolusi, benar-benar tekad dan nekat itu harus dijalankan. Semenjak Desember 2022, saya bertekad untuk mau menjalankan mimpi saya. Benar-benar tekad ditambah nekat. Berarti tidak ada excuse, tidak ada alasan. Apapun yang terjadi, tidak ada alasan. Apakah kita bisa sukses di Atomi kalau kita aja tidak tergila-gila dengan produknya? Berapa banyak teman-teman yang ada di sini, Bapak Ibu yang ada di sini yang sudah memakai produk dari Atomi? Seratusan lebih di aplikasi Indonesia, sudahkah kita pakai semua? Seberapa besar, seberapa yakin kita dengan perusahaan? Seberapa yakin kita dengan CEO? Dan yang terakhir, seberapa yakin kita dengan mimpi kita? Itu harus kita tuangkan ke dalam life scenario. Resolusi kita butuh tekad. Tidak hanya ya saya mau ya. Kalau kemarin teman-teman yang sudah mengikuti apa namanya one day seminar yang ada di Manado, pembicaranya luar biasa ya. Ya jarang-jarang banget pembicara Crown Leaders Club mau datang ke daerah. Itu keren sekali Manado. Manado mendapatkan kesempatan ya. Dan yang paling penting adalah teman-teman yang hadir kemarin. Juga yang sudah hadir di Jakarta di one day seminar. Kalau teman-teman mau untuk mendapatkan passive income dan sukses di Atomi, jangan pernah skip apapun alasannya, jangan pernah skip untuk mengikuti support system yang seperti itu, yang seperti kemarin. Seminar one day seminar, SA, dan support system seperti ini. Di Zoom dan di seminar-seminar online. Kalau kalian teman-teman masih merasa itu tidak butuh, wah nggak butuh-butuh amat, ngapain sih harus ikut, berarti teman-teman masih jauh. Jauh dalam meraih kesuksesan. Apalagi mau bermimpi. Apalagi mau bilang mau mencapai mimpi teman-teman di life skenario. Itu masih jauh. Kalau teman-teman tidak pernah mendengarkan video-video Mr. Park Han-gil setiap hari, teman-teman masih jauh. Ya, kalau teman-teman tidak bisa untuk menuangkan mimpi teman-teman di dalam life skenario dengan gamblang ngomong ke setiap orang, kenapa sih saya mau menjalankan Atomi ini? Kenapa sih saya ada di bisnis ini? Ya, kenapa saya mau mati-matian ada di sini? Teman-teman harus jalankan itu, ngomong ke semua orang. Ya, seperti Mr. Park bilang harus tergila-gila. Nah, tekad dan nekat itu harus berbarengan. Ya, kalau tekad tidak kita lakukan, lakukan setiap hari, kita nggak nekat dalam arti mengesampingkan semua kesenangan. Kesenangan-kesenangan yang merasa saya butuh kok, masa saya nggak bisa, masa saya sehari aja nggak bisa refreshing, itu masih jauh, benar jauh. Karena sedikit pun kita berpikir kesenangan kita, kita akan jauh, ya. Kita jauh dari kesuksesan karena fokus kita terpecah, teman-teman. Ya, sudah coba, ya, sudah coba, teman-teman umpamanya, saya mau nonton dulu deh, ya, drakor atau mau apa, mau nonton dulu film gitu. Tanpa teman-teman sadari, ya itu sudah menyita waktu dan fokus kita untuk menjalankan bisnis ini itu jauh ya, belum, masih terpecah. Nah,
Kalau kita menjalankan setiap hari, mau berapa jam waktu kita? 2 jam, 3 jam, 5 jam, 8 jam, 12 jam, ya. Dengan kapasitas kita, ya, kita pasti akan bisa meraih, ya, kesuksesan di sini. Dengan kapasitas kita setiap hari, saya mau resolusinya, saya mau jalankan 5 jam per hari. Saya mau jalankan 6 jam per hari. Ya, kita bertekad dan kita nekat. Itu. Nah, yang paling penting itu mengubah mindset. Ya, ubah mindset dan fokus. Itu kita nggak bisa pungkiri. Banyak sekali ke distract. Saya ada inilah, saya teman saya datang, keluarga saya harus urus, saya fokus dulu di sini, saya fokus dulu di situ. Itu banyak sekali yang akan menghambat. Ya, kalau mindset kita tidak kuat, bagaimana kita mau menjalankan ini? Kita akan terdistract dengan banyak sekali masalah, ya, banyak sekali yang akan datang. Jadi teman-teman, kalau kita tidak membuat tekad dan nekat, kita akan terdistract banyak sekali. Dan nantinya kita akan sampai di ujung tahun akan sama saja. Ya, kalau teman-teman belum bisa fokus, belum bisa mengubah mindset, teman-teman tidak akan bisa capai. Nah, kemarin perjalanan saya ke Korea, ya, 100% harus plug-in system. Ini pesan daripada Mr. Kim Gong Yol, Imperial Master kita yang luar biasa, ya. Sponsor utama kita, ya, yang luar biasa. 1000% harus plug-in system. Nah, teman-teman bisa melihat, ya. Ini kami berkunjung ke center beliau. Jadi bagi yang mau datang di bulan Oktober punya kesempatan ini, ya, sama-sama, ya, berkunjung. Beliau sebenarnya tidak mempunyai waktu karena jam 12 siang beliau sudah pulang, ya, dari center. Sudah pulang, sudah nggak ada lagi. Tapi karena sudah janjian dengan kita tim Indonesia, beliau menunggu, ya, sampai 1 jam lebih beliau memberikan um, petua-petua konsultasi, konsultasi yang sangat luar biasa. Dan ini yang menjadi pegangan saya untuk saya menjalankan bisnis. Ya, sudah benar jalannya, ya. Teman-teman, pesan dari beliau. Kalau kita tidak kuat visinya, kalau kita tidak kuat mimpi kita tidak kuat, tidak benar-benar, ya, menjalankan, tidak benar-benar ada keinginan dari dalam hati untuk menjalankan bisnis ini, mendingan kita jangan jalankan, teman-teman. Karena hanya buang-buang waktu. Ya, hanya sangat membuang-buang waktu, tenaga sudah berlama-lama kerjain atomi. Beliau katakan, ini beliau yang katakan, bukan saya, ya. Ada teman-teman di sini, ada Ibu Teli dan ada Ibu Budiatni dan Ibu Ira mungkin dan yang lain yang ada di dalam yang ada di situ juga mendengar bahwa kalau teman-teman, beliau katakan kalau kita mengerjakan bisnis ini tidak cepat-cepat, tidak buru-buru akan capek. Karena bisnis ini butuh fokus, teman-teman. Kenapa? Butuh fokus, ya. Kita menjalankan bisnis ini kalau kita ogah-ogahan, kalau kita, ya, empot-empotan istilahnya, hari ini jalanin, besok enggak, hari ini jalanin, besok enggak, besoknya lagi enggak, minggu depannya baru jalanin, minggu depannya baru jalanin lagi, seminggu sekali STP, seminggu sekali home party, itu kita nggak akan capai. Dan beliau sendiri yang bilang itu capek. Kalau teman-teman mau untuk menjalankan ini, datang ke sponsor teman-teman dan bilang saya mau, ayo kita bergandengan tangan dan kita fokus. 1 tahun gitu, ya, 2 tahun, 3 tahun dalam membangun, ya, bisnis ini. 3 tahun ideal, beliau bilang. 3 tahun kita udah pasti capai, ya. Passive income itu capai dan menggulung terus. Kita mau capai sampai di mana sih? Mau auto sales master, mau 100 juta, mau 200 juta, mau 300 juta, pasang target. Target harus jelas dan harus dikejarin, ya. Dan ini kita ada di
apa namanya, kantor pusat di Atomy Park ya, bersama-sama dengan em, China, rombongan China Miss Ing, ya. maaf, Ya. kayaknya screen-nya belum keluar ya. Oh, belum keluar ya? Iya, iya. Sebentar, sebentar. Ya, Dari tadi oke. belum keluar ya? Iya, dari tadi tidak ada screen. Oh, sebentar, salah. Sebentar. Kalau ini kelihatan? Iya, oke, udah keluar. Tapi belum Oke. nampil. Ya, ya, ya. Ini keluar? Oke, oke, udah. Udah ya. Oke, teman-teman, jangan bermimpi terus, jangan malas ya. Kalau tadi saya sudah bilang harus tekad, bukan buat resolusi, karena saya dari 2022 saya sudah bertekad dan membuat resolusi, tekad dan nekat ya. Nah, ketika 2023 saya mengubah mindset dan fokus ya, akhirnya saya bisa capai sampai di titik ini. Nah, kembali lagi ke Mr. Kim Kwang Yeol ya, Imperial Master kita. Kita berkunjung ke Korea kali ini karena saya sudah ketiga kali ya menghadiri CSA Global. Ya, kali ini sangat luar biasa. Saat kita disambut oleh Imperial Master di center beliau, ya, sangat luar biasa. Kita bisa room tour melihat center beliau, ya, yang sangat luar biasa ini. Ya, saya sangat kali ini perjalanan yang memang benar-benar membuat saya menjadi terbuka gitu ya. Benar-benar terbuka mata lebar-lebar gitu bahwa ternyata bisnis ini bisnis yang sangat besar sekali, luar biasa gitu ya. Mr. Kim Kwang Yeol bilang tadi apa? Melakukan bisnis ini jangan lama karena capek. Kita harus konsisten ya, komitmen, komitmen bersama-sama dengan sponsor dan partner kita bergandengan tangan capai. Buat resolusi, buat target. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita harus jadi apa? Ya, penghasilan kita ada di angka mana? Buat target dan jalankan bersama sponsor. Ya, jadi target kita jangan lama-lama. Kalau kita belum punya target jelas, mendingan jangan dulu jalanin. Jadi pengguna aja nggak apa-apa. Jadi pengguna aja, setia, pakai produk. Karena produk itu yang sangat luar biasa. Ya, jadi tapi tak 3 tahun depan yang mau menjalankan penuh komitmen dan yang belum mau menjalankan itu pasti bedanya jauh ya. Nah, visi kita itu harus benar-benar sampai ke Imperial Master karena Mr. Kim Kwang Yeol bilang, ini sangat-sangat bisnis yang besar. Kalian belum mau tergila-gila dan belum mau berusaha sekencang-kencangnya karena kalian belum melihat bisnis ini besar. Bisnis ini global besar, ya. Bapak Ibu lihat, ini hari pertama kami sampai di Korea dan mengunjungi Atomy Park. Bisa lihat ini yang kami foto ya 2024 Foreign Press Farm Tour. Ini tim China itu paling banyak sekali ya. Sekitar kalau tidak salah ada 15.000 orang yang datang ya. Mereka datang menghadiri Success Academy. Teman-teman, kalau teman-teman lihat baru mau terbuka. Saya lihat, wah ini luar biasa. Kenapa kita nggak mau kenceng? Karena kita belum melihat visi ini, visinya Atomy, kata Mr. Kim Gong Yo. Nah, China padahal masih baru buka, tapi China sudah menangkap peluang itu. Yang datang orang-orang atau anak-anak muda itu banyak sekali. Ya, mereka melihat visinya Atomy, mereka melihat bagaimana mereka bisa masuk ke dalam uh, kapal yang sangat besar. Nah, teman-teman lihat ini,
Ini di atas Orot ya, tempat di bawah ini adalah tempat seminar sukses buah-buah yang dijual di kita masuk ke dalam sini dan kita lihat gede banget ini perkebunan hidroponik ya, ada sayur, ada buah, ada stroberi, ada semua sayur-sayuran, ada sayur apa tuh apa ya, pokoknya saya udah lupa sayurnya namanya apa. Nah, ini teman-teman bisa lihat bahwa besar sekali bisnisnya. Atomi ini gede banget Bapak Ibu, gede banget. Ya, kita sudah ada di perusahaan terbesar. Atomi ini adalah penyumbang pajak terbesar di Korea. Dan para imperial master mendapat plakat. Ya, dua center yang kami kunjungi di sana, setiap imperial master dapat plakat dari pemerintah Korea. Adalah penyumbang pembayar pajak terbesar di daerah mereka. Nah, mereka kalau sudah kayak gitu, apakah bukan sebagai orang terkaya di daerahnya? Kita akan menjadi orang terkaya di daerah kita karena apa? Pembayar pajak terbesar. Teman-teman bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat, ini tempat perkebunan yang dibuat oleh Atomi, ya, yang dipasarkan di Azamol. Ini. Dan teman-teman bisa lihat di samping kiri teman-teman, ini Azamol bekerja sama dengan SK Telekom. Kalau di sini mungkin Simpati ya Telkom ya, atau ya Simpati nomor telepon ya, provider ya, bekerja sama. Jadi di sana ada apa namanya program kalau kita beli handphone dengan apa namanya nomor teleponnya di sana dapat PV teman-teman, dapat PV. Bayangkan kalau kita beli handphone dengan nomor telepon dapat PV. Nah, berapa banyak itu kalau kita belinya dari Azamol itu dapat PV. Itu luar biasa, gila banget ya, gila. Kalau aku bilang sih gila. Coba ini akan masuk ke Indonesia. Teman-teman, kalau Indonesia sudah masuk Azamol, dan semua kita bisa belanja, semua orang bisa belanja di Azamol, dan semua mendapat poin, betapa beruntungnya kita yang sudah ada di sini ya. Dan Imperial Master ini plakatnya ya. Kita kunjungi center Imperial Master pertama dan ini plakat Imperial Master ya. Wah, itu luar biasa. Semuanya ada di sini dan kita pasti akan segera menuju ke sini ya. Kalau kita sudah membangun jaringan kita, membangun bisnis kita benar-benar dari sekarang, bersungguh-sungguh, penuh tekad, penuh semangat, tanpa excuse. Kita lagi membangun apa? Membangun kerajaan kita, teman-teman. Azamol masuk ke Indonesia nggak sembarang. Kalau kita sudah masuk, kalau Azamol sudah masuk dan kita sudah bisa berbelanja, yang artinya kita itu sudah terlambat. Karena apa? Semua manusia, orang-orang itu sudah jadi member Atomi. Entah dari kita atau dari orang lain. Ya, kalau kita baru bergerak saat Azamol masuk Indonesia itu sudah terlambat. Ya, jadi teman-teman kita harus tentukan mimpi kita, ya, mimpi kita. Kita mau kapan sih untuk capai Imperial Master? Ya, 2030 12 miliar harus sudah di tangan. Ya, apapun yang terjadi, 2030 buat saya itu sudah harus di tangan ya, 12 miliar. Ini foto kali kedua saya foto di uang 12 miliar ya. Uang 12 miliar luar biasa. Teman-teman yang mau yang akan datang di bulan Oktober harus ada foto ini ya. Semua orang dari penjuru dari setiap negara datang ngantri di sini. Dan ini kita ngantrinya lama loh ya, butuh effort juga buat foto. Ya karena banyak banget yang antri. Kita harus nunggu mereka semua masuk mulai
kita keluar ke toilet dan kita foto. Ya, jadi ini butuh effort. Nah, sedangkan ngantri foto di sini juga butuh effort, apalagi mau mengejar yang aslinya. Ya, jangan mimpi kalau kita mau mencapai 12 miliar, ya, terus kita nggak melakukan apa-apa. Saat Azamol datang masuk ke Indonesia, kita sudah terlambat untuk lakukan bisnis ini. Tapi sekarang adalah waktunya. Sekarang waktunya kita buat bisnis kerajaan kita sendiri. Jadi saatnya kita belajar masuk ke dalam sistemnya Atomi benar-benar 1000%, ya. Benar-benar 1000%, bukan hanya 100% lagi. Karena waktunya sudah nggak lama lagi. Kemarin saya kasih testimoni buat teman-teman dan supaya mungkin bisa menjadi perenungan. Kemarin teman-teman saya ada di STP-in teman saya, ya, saya STP-in teman saya. Dia punya beberapa link karena dia tuh background-nya dia jualan, dagang, ya, di daerah Mangga Besar sana, di daerah Mabes, dan dia hanya punya waktu malam. Dan saya juga harus gitu ya. Padahal kalau dulu saya takut Bapak Ibu ke daerah Mangga Besar, benar-benar takut. Benar-benar takut pergi sendiri, saya takut. Apalagi ini janjiannya malam, jam 10 malam. Ya. Dalam hati saya takut sebenarnya. Benar. Karena kalau pergi ke Mangga Besar itu pasti 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 ya Bapak Ibu kalau di Jakarta dan sudah pernah pergi ke Mangga Besar itu ya kalau pergi sendiri juga mengerikan ya karena kalau buat saya itu sangat mengerikan ya karena di sana kita pasti akan ketemu dengan orang-orang ya yang mau pekerja malam dan orang-orang yang benar-benar butuh hiburan malam lah, haus, dalam istilahnya haus hiburan malam. Saya pergi ke sana, ketemu teman di sana, dan di sana di tempat makan sana banyak sekali orang Papua, ya. Dalam arti saya agak shock juga ya. Wah, masuk orang Papua karena tempatnya memang tempat makan kafe yang menyediakan hiburan. Mereka karaoke gitu-gitu ya. Saya tuh dalam hati, aduh ini Tuhan, ini gimana? Saya mau buat, tapi mereka mau welcome. Dan di sana ternyata di sana itu pejabat-pejabat suka datang. Dan saya ketemu dengan Bupati Merauke, ketemu dengan kepala kadis gitu ya, orang Nabire dan banyak sekali orang Papua ketemu. Dan saya di sana sampai 1:30 malam. Bapak Ibu tahu nggak? Wah, mereka belum tahu saya ini apa. Saya keluarin Atomi dengan alasan saya mau facialin teman saya gitu ya sambil santai cerita, mereka makan, mereka minum, cerita. Ketika saya keluarin Atomi, mereka langsung bilang, ah, Atomi ya, oh kamu Atomi. Bapak Ibu bayangkan, mereka sudah tahu di Papua sana sudah tahu Atomi. Bayangkan, wah saya pakai Atomi, saya minum Hemohim, saya pakai itu kan yang evening care itu teman kantor saya gitu, semuanya tahu, sampai bupati pun tahu. Bayangkan, semua sudah tahu Atomi berarti dari ujung ya Papua sampai Sabang sampai Merauke itu sudah tahu Atomi Bapak Ibu. Nah, kita masih mau berleha-leha, masih mau menunggu, apa yang kita tunggu? Kita mau tunggu apa? Tunggu semua orang, teman-teman terdekat, orang-orang yang kita kenal, itu sudah jadi member, baru kita mau bergerak, atau kita harus sekarang waktunya kita untuk bergerak. Karena waktu kita di 280 juta jiwa di Indonesia, ya sekarang Atomi baru 30 ribuan, 40 ribuan. Waktunya, kesempatan kita masih banyak untuk sekarang, ya. Tapi ke depannya kita nggak tahu.
Nah, waktu kita kejar waktu, Bapak Ibu. Apa namanya? Kita bersaing dengan waktu, bukan bersaing dengan manusia atau dengan tetangga atau dengan perusahaan yang lain atau dengan merek yang lain. Kita bersaing dengan waktu. Nah, di sini saya melihat, saya sampai kaget. Sudah member? Sudah, kami sudah pakai. Saya sering, wah sudah minum hemohim? Sudah pakai. Semua sudah pakai. Nah, ada sedikit shock. Wah, ini luar biasa ya. Berarti saya sudah tidak boleh berleha-leha, tidak boleh lagi pelan, harus gaspol gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kita sudah kesempatan ada di sini, kita sudah menjadi 1% orang yang beruntung. Yang kata Mr. Kim Guang Yol, ya, orang-orang yang beruntung 1% yang akan jadi kaya raya. Asal kita mau jalanin, kerjain. Nah, di sini kita masuk ke Atomi tidak ada kualifikasi sekali lagi ya. Mau kita nggak sekolah, mau kita S1, mau kita kaya, miskin, semuanya bisa. Tapi yang nggak bisa adalah kita yang malas, gitu ya. Yang malas, pikiran kita yang malas, ya. Kita yang nggak mau gerak dengan segala macam alasan. Nah, jangan sampai ada orang-orang member-member yang dari timur sana, bagian timur sana, yang lebih dulu masuk, yang lebih dulu naik dari kita. Padahal kita yang duluan tahu, ya. Jangan sampai buka kita di sini tidak ada kualifikasi. Jadi mau siapapun bisa langsung jadi Imperial Master. Jangan sampai mereka yang di timur sana yang sebenarnya terakhir mendengar tentang Atomi akan jadi lebih dulu, ya. Yang ke belakang yang mendengar tapi akan jadi lebih dulu, ya. Kita yang lebih dulu dengar akan jadi terkebelakang, gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita yang baru yang sudah lama akan jadi ke belakang, tapi yang baru dengar akan jadi lebih dulu capai. Dan kita sudah banyak melihat kalau teman-teman datang setiap one day seminar, setiap SA, itu banyak loh leader-leader baru, leader-leader besar yang sudah jadi Star Master sekarang, itu mereka gabung baru saat pandemi, baru 2 tahun yang lalu, 2022, 2021, sudah jadi Star Master gitu. Saya pun menjadi, kalau buat saya berpikir ya, saya apa namanya merenungkan kenapa saya yang sudah mengenal 2018 sudah dari awal saya masuk ke Atomi, tapi saya masih pelan. Karena saya rasa pencapaian saya tidak sama mereka. Saya merenung, wah saya terlalu malas awal-awal. Saya terlalu pelan pertama. Ya, itu menjadi pembelajaran besar buat saya. Wah, saya terlalu pelan kemarin. Saya jalaninnya pelan karena saya sempat tidur. Ya, saya sempat bermalas-malasan karena saya berpikir bahwa saya ada di titik nyaman, saya seperti ini aja puas. Saya mendapatkan income 5 juta, 10 juta aja sudah puas di Atomi. Wah, ternyata enggak. Ya, masih banyak. Ternyata saya salah selama ini. Ketika 2023 saya membuat resolusi, akhirnya secara besar-besaran 1 tahun, belum sampai 1 tahun saya sudah capai. Ya, mimpi saya sudah pelan-pelan bisa kejarin, ya, pelan-pelan. Belum sampai 1 tahun, teman-teman, Bapak Ibu. Belum sampai 1 tahun. Saya hitung-hitung baru 9 bulan saya fokus. Tadi malam saya hitung mulai dari September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 9 bulan. Ya, 9 bulan itu pencapaian luar biasa saya rasa. Ya, karena saya benar-benar fokus plug-in system 1000%. Benar-benar saya datang ke sponsor saya datang dan saya bawa buku. Ajarin saya bagaimana saya bisa cepat di sini, di bisnis ini. Saya udah malas, udah terlalu lama ya, pelan-pelan, udah terlalu lama santai gitu. Saya nggak kesannya saya menjalankan, tapi saya nggak jalanin benar-benar. Ya colok cabut ya. Kalau saya lagi mood saya jalanin, kalau saya nggak mood saya nggak jalanin ya. Nah, ketika saya datang ke sponsor, saya mendengarkan 1000% apa yang sponsor saya
bilang apa yang sponsor saya, kamu harus lakukan ini. Dan saya lakukan benar-benar plug-in system. Saya mau mendengarkan apa kata sponsor. Saya capai di 9 bulan. Teman-teman, ini keputusan saya. Keputusan diri saya mau menjalankan dan mau mendengarkan. Jadi, kalau teman-teman mau untuk mencapai kesuksesan di bisnis ini, teman-teman harus benar-benar ya fokus, konsisten, komitmen, buat resolusi dengan diri, hilangkan segala apa yang ada di pikiran negatif, ke distract, apapun fokus. Saya yakin dan saya percaya 1 tahun. Kalau teman-teman jalankan dengan benar-benar 1 tahun tidak tercapai, datang ke saya. Ya, ternyata salah, kamu udah nggak salah, kamu ngomongnya ini udah 1 tahun saya jalanin nggak benar-benar tercapai. Kalau benar teman-teman lakukan itu dan 1 tahun tidak jalan, ya tidak berhasil, datang ke saya tanggung jawab. Karena saya sudah lakukan 9 bulan ya, 1 tahun itu pasti tercapai. Kalau kalian datang 1 tahun tidak berhasil, berarti kalian tidak jalanin dengan benar-benar. Ya, tapi kalau 1000% jalanin dengan benar-benar, 1 tahun pasti. Itu jaminan saya. Ya, jaminan saya 1 tahun pasti terjadi. Sukses itu ada di tangan. Minimal ya auto sales master 20 juta di tangan minimal. Ya, minimal. Apalagi kalau saya mau jalanin 10 juta aja deh, 5 juta aja. Itu lewat 1000%. Taruhkan ya fokus kalian, pikiran, hati, dan tenaga kalian untuk Atomi. Karena itu pesan saya. Kemarin pertanyaan saya ke Mr. Kim Kwang Yeol, bagaimana bisa ya kalau seandainya ada yang tidak mau melakukan, ada yang tidak mau menjalankan bisnis ini, tapi katanya mau menjalankan. Udah, biarin aja. Ngapain mikirin orang yang nggak bisa mau menjalankan bisnisnya dengan baik. Ya, itu kata Mr. Kim Kwang Yeol ya, bukan kata saya. Karena kalau mau ikut ya, mau ikut perasaan ya, kasihan juga ya. Kita udah benar-benar sama-sama, kita udah jalanin, tapi gimana caranya gitu. Dia bilang, kita sudah biarin aja gitu ya. Udah, berarti dia belum mau sukses. Kenapa kita aja sudah butuh effort, kalau orang yang tidak mau jalanin, terus kita mau benar-benar harus kasih semangat dan dia nggak mau kerjain, terus apa yang harus kita lakukan? Kita nggak bisa. Yang harus bisa dilakukan adalah diri sendiri, bisa menyemangati, bisa memberikan semangat buat diri sendiri. Diri kita lah. Kalau orang lain belum mau mengikuti, kitanya yang harus lakukan. Ya, kalau teman-teman kita, partner, member kita belum mau, kitanya yang harus. Makanya mindset kita yang harus rubah. Karena bisnis ini bukan, sekali lagi, bukan bisnis sponsor, bukan bisnis partner. Bisnis kita sendiri. Kayak kemarin sharing dari Ibu Ira, dari Ibu Juli, dan mungkin ada sharing dari Ibu Olga, Ibu Budiatni, bagaimana mereka bisa melihat bisnis ini kemarin datang sampai bisa, aku tanya ke Ibu Budiatni, bagaimana Bu? Apa yang Ibu lihat? Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Kita memang terlalu pelan. Ibu Budiatni bilang, benar-benar luar biasa banget perusahaannya. Bayangkan setiap produk pabriknya beda-beda loh teman-teman. Satu beda-beda. Red ginseng ada pabrik sendiri, hemohim pabrik sendiri, kosmetik pabrik sendiri. Bayangkan segede apa perusahaan kita. Nah, makanya teman-teman, semuanya tergantung dari kita. Nah, pagi hari ini sharing saya mungkin semoga bisa membuka mata teman-teman, bisa membuat teman-teman untuk mau lebih semangat lagi, mau jalan, jangan mau ketinggalan, jangan yang yang paling pertama akhirnya jadi terkebelakang dan yang paling terakhir jadi terdepan gitu ya. Jadi teman-teman,
coba lakukan dengan benar 1000% ya. Jalanin penuh tekad, jangan setelah Zoom ini ya udah deh malas lagi ya. Setelah dengar video ya udah deh, saya kan harus ini, harus urus anak, saya kan harus ke sekolah. Jadikan putar aja, saya harus jemput anak, saya harus masak, saya harus, wah teman-teman itu terlalu malas pikirannya gitu ya. Jadi no excuse ya. Janji pada diri sendiri, bukan janji ke siapa, bukan janji ke sponsor, bukan janji ke member, ke partner, janji ke diri sendiri, saya harus jalanin, saya harus berhasil, saya harus sukses demi mimpi saya, demi orang-orang yang saya cintai. Itu yang harus kita tanamkan, bukan untuk siapapun. Jadi kalau datang kendala, ada kerikil, ada batu, ada jurang, ada lubang di depan, teman-teman, itu bukan penghambat. Ya, jadi mindset kita itu harus benar dulu agar kita jalanin bisnis ini jadi benar. Kalau mau jadi leader, kita harus jadi murid. Mau mendengarkan apa kata sponsor kita. Saya mau mendengarkan. Saya nggak peduli. Ya, member partner saya nggak mau mendengarkan saya, tapi saya mau mendengarkan sponsor. Itu dari diri saya. Kalau saya berpikir, kenapa sih member-member saya nggak mau mendengarkan saya? Kenapa sih partner-partner saya? Itu akan stres. Itu saya nggak akan bisa jalanin. Tapi saya mau menjadi leader yang 100% bisa dicontoh oleh semua partner-partner saya. Jadi kalau saya sudah berpikir seperti itu, saya mau melakukan 100%. Saya menjadi penduplikasi yang terbaik gitu. Mau bisa menduplikasi mereka tanpa berkata-kata tapi dengan tindakan. Kalau kamu mau jalanin, kamu harus ikut seperti apa yang saya lakukan. Itu aja simple. Kalau kamu mau berhasil, kamu harus ikut apa yang saya jalankan. Simple. Jadi kalau mereka belum bisa mau mengikuti, berarti belum akan bisa jadi, tidak akan bisa jadi seperti yang saya capai gitu. Jadi sesimpel itu menjalankan bisnis ini, jangan stres-stres karena bisnis ini bisnisnya enjoy banget. Yang membuat kita stres adalah pikiran kita, adalah hati kita. Yang membuat kita stres, kita nggak mau jalanin, tapi berharap besar. Ya, mau diam tapi berharap sukses. Mau pasif income tapi tidak mau menjalankan. Kalau sekarang kita aktif income dulu, ya kita mesin kita harus jalanin dulu. Nanti setelah bisnis kita berkembang setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, itu sudah akan terjadi pasif income. Tapi kalau kita mau berharap mulai dari sekarang adanya pasif income tanpa kita menjalankan, itu mimpi besar. Mimpi besar, omong kosong, ya. Jadi kita harus membangun dulu kayak rumah, kita harus bangun dulu buat fondasinya, kita harus kerja keras dulu ya buat fondasi, bangun rumah seperti apa yang kita mau, baru setelah rumah jadi, kita mau bikin kos-kosan kek, mau bikin gedung kek, mau sewain gedung, nah baru terjadi pasif income. Ketika rumah atau gedung sudah jadi, kita sudah bisa sewain ya, kita bisa jadiin itu sebagai pasif income, uang setiap bulan masuk. Nah, tapi awal-awal apa? Butuh konsisten untuk membangun. Ya, sekarang kita lagi ada di masa membangun. Ya, kalau masih masa membangun, rumah belum jadi, apakah ada yang mau sewa? Belum. Apakah akan terjadi pasif income? Ada yang mau sewa, kita sudah bisa. Ini kayak kita bangun rumah properti ya. Kita bangun nih, gambar kita sudah jual. Kita sudah jual gambar properti, tapi lagi bangun ya, lagi bangun. Itu lagi properti kantor propertinya itu lagi membangun ya, lagi membangun untuk dijual rumahnya, tapi mereka udah mulai menabur. Apakah pada saat mereka orang customer beli, klien beli sudah bisa tinggal? Belum. Nanti tunggu ketika rumah sudah jadi, baru sudah benar-benar bagus, baru serah terima kunci, baru terjadilah mereka bisa tinggal, ya kan? Baru kalau kredit, baru terjadilah income mereka setor ke bank setiap bulan, setor baru terjadi. Kalau kita bangun rumah mau buat sewain, saya mau sewa, jadi saya mau bangun rumah 10 rumah. Nah, rumah
baru dibangun, baru pasang fondasi, apakah sudah ada yang mau tinggal? Belum gitu ya. Jadi seperti itulah bisnis kita. Kalau kita baru membangun, baru ada fondasi, sudah berharap, ini sudah mau masuk income, jangan mimpi, belum ada yang mau tinggal, baru setengah perjalanan, belum ada atapnya, kita mau sewain, nggak ada yang mau gitu ya. Atau mau mau sewain baru belum diplester, masih batu bata, mau disewain belum ada yang mau gitu. Jadi harus dibagusin dulu gitu. Waktu kita itu 3 tahun ya, teman-teman, Bapak Ibu, waktu kita itu 3 tahun untuk membangun pasif income kita, bermenggulung. Kalau sekarang kita baru terima pairingan 1 bulan 1 kali, itu belum disebut pebisnis, ya. Kalau sekarang kita baru terima 1 bulan 2 kali, itu belum disebut pebisnis. 1 bulan 3 kali, 1 bulan 4 kali, 1 minggu 1 kali, 1 minggu 2 kali, 1 minggu 3 kali, atau mau 1 hari 5 kali, 750. Mau 1 hari 10 kali, 750. Ada yang mau 15 kali 750 per hari? Ya, kalau ada yang mau nanti komen ya. Atau ada yang mau 17 kali 750. Nah, tujuan kita ada di mana? Mau 1 bulan 1 kali atau 17 kali sehari? Tujuan kita di mana? 750.000 pakai kalkulator hitung kali 17. Itu yang akan kita dapat per hari. Ya. Nah, itu yang harus kita kejar. Nah, kalau kita tujuannya 17 kali per hari 750, wajib nggak kita kejarin dari sekarang tujuannya? Nah, kalau kita cuma berharap, mimpi kita duduk-duduk aja, ya, duduk-duduk aja, terus nanti terjadi datang-datang sendiri itu. Itu kita pasang apa? Pasang lilin, jaga lilin, babi ngepet, ya. Kita jaga lilin. Itu namanya kita jaga lilin. Yang kerja babi ngepet. Itu nggak ada. Ya, jangan mimpi, ya. Jangan mimpi, ya. Kita bukan jaga lilin di sini, Bapak Ibu. Ya, real-real aja. Kita mau hidup enak, ya. Saya mau jalan-jalan 3 tahun ke depan, mau keliling dunia, ya. 100 juta udah harus di tangan. Karena saya mau 1 bulan di Rusia, 1 bulan di Iceland, ya. 1 bulan di Eropa, ya. Saya mau kerjain bisnis saya mendunia global. Nah, jadi teman-teman, kalau mau jalanin bisnis global, terus teman-teman cuma di rumah, bertelur-bertelur aja, ini kata Mr. Kim ya, jangan bertelur di rumah, ya, nggak akan terjadi. Mimpi di siang bolong. Iceland bareng, ya, 1 bulan di Iceland, ya, santai keliling, sewa mobil, van, ya, keliling 1 bulan. Sebenarnya 2 minggu aja sih sudah bisa keliling di Iceland. Saya sudah hitung pengeluarannya. 2 minggu sewa van, tidur di van, masak di van. Jadi kita bisa parkir di setiap tempat wisata, bisa tidur di situ gitu. Jadi 2 minggu sebenarnya udah bisa keliling pulau negara itu, Iceland. Ya, jadi udah bisa sambil nyetir sendiri, sambil tidur di van, dinginnya minta ampun. Tapi bisa lihat apa namanya aurora. Wah, sambil tidur di van lihat aurora. Itu mimpi saya 3 tahun depan, teman-teman. Jadi, ya, kalau mau ikut bareng boleh. Harus kerja dulu say, gitu ya. Harus kerja dulu dari sekarang. Ya, kalau mau menikmati ya pensiunnya jalan-jalan Iceland, terus nanti saya terbang ke Zurich ya, Switzerland ya, Eropa, jalan-jalan dengan kereta gitu, makan di kereta, minum ngopi, minum coklat, hot coklat gitu ya, di kereta api, melihat pemandangan Swiss yang indah, hijau, gunung-gunung, ada salju-saljunya, itu udah di bayangan saya ya, udah di bayangan saya. Pakai coat yang dingin, terus mampir-mampir ke Paris, beli-beli tas dikit satu-satu gitu ya, LV gitu ya. Nah, sudah.
baru pergi ke Belanda gitu. Nah, ke Belanda, ya kebetulan ada saudara di Belanda yang nginap di sana 1 minggu. Baru setelah itu saya mau terbang lagi ke Asia. Saya ke Korea lagi, balik lagi ke Indonesia. Itu aja kerjaan saya mau. Jadi mimpinya saya terlalu besar, teman-teman. Jadi saya harus kerja gila-gilaan gitu ya. Jadi mau sampai tengah malam, sampai subuh pun saya jabanin. Ketakutan saya hilangkan ya. Dalam hati sambil nyetir, sambil berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, sambil gitu. Doa terus karena itu kalau tengah malam di Jakarta itu menakutkan, benar. Di Jakarta itu menakutkan tengah malam. Kalau nyetir sendiri tengah malam menakutkan. Nah, teman-teman, itu yang harus buat teman-teman ada soul-nya. Jadi mimpi teman-teman itu harus melebihi ketakutan yang saat ini teman-teman rasakan. Nah, itu mungkin sharing saya di pagi hari ini dan semoga bisa membuat teman-teman bisa lebih terpacu lagi ya. Dunia nyata kalau miskin di hari tua itu tragis, teman-teman. Nggak punya uang itu tragis. Jadi sewaktu sebisa mungkin kita masih sehat, kita masih kuat, kita harus jalanin benar-benar agar supaya hari tua kita menyenangkan, bisa menyenangkan orang lain, keluarga dan orang-orang sekitar. Ya, itu mungkin dari saya dan saya yakin teman-teman yang ada di sini pasti bisa mencapai itu. Ya, terima kasih. Saya serahkan ke Ibu Teli. Ayo, ayo bisa. Ayo, bisa. Wow, teman-teman, saya sendiri mendengarkan speech Miss Ingrid pagi hari ini, saya seperti makan buah delima asli dan saya benar-benar meneteskan air liur di sini. Karena saya membayangkan Miss Ingrid saja, saya berpikir bahwa, aduh saya ikut, saya harus bareng ini, gitu. Membayangkan aurora, aduh itu juga mimpi saya yang sudah lama gitu loh. Dan teman-teman, percayalah, kalau saya ada di bisnis yang lain atau saya mengerjakan resto seperti bisnis saya yang dulu, saya nggak mungkin teman-teman untuk pergi ke melihat aurora itu. Karena yang ada saya sibuk dan stres ngurusin karyawan yang gonta-ganti, ngurusin suplai makanan, suplai bahan baku yang susah gitu. Yang pasti kehidupan saya seperti itu. Dan umur saya tidak sesuai dengan angka saya gitu. Dan teman-teman semuanya percayalah bahwa apa yang Miss Ingrid lakukan selama ini, Bapak Ibu juga bisa gitu loh. Kita semua bisa. Karena kita sudah punya wadah, di mana wadah ini adalah Atomi, yang adalah kendaraan kita yang bisa membawa kita pada mimpi-mimpi yang sudah kita kuburkan. Bahkan kita pun tidak berani untuk memimpikannya ya teman-teman. Tapi di Atomi kita bisa gitu. Yang pasti, seperti Miss Ingrid katakan tadi, saya sempat mencatat sedikit ya teman-teman, yaitu yang pertama, jangan pernah merasa nyaman dengan keadaan yang ada saat ini. Yang kedua, buat resolusi teman-teman. Resolusi itu harus kita lakukan dengan suatu tekad yang sangat luar biasa, yang kuat, dan nekat teman-teman. Dan itu saya lihat di Miss Ingrid, benar-benar dia melakukan ketekatan dan kenekatan ini dengan tanpa memikirkan kadangkala untuk kesehatan dia sendiri. Dan dia layak, benar-benar layak untuk mendapatkan hasil yang sangat luar biasa di Atomi. Dan teman-teman semuanya, banyak di antara kita yang masih merasa nyaman dengan keadaan yang ada. Kita introspeksi diri, teman-teman. Karena tidak bisa dipungkiri, seperti Imperial Master pernah bercerita ya kepada kita semuanya. Dia berkata bahwa orang Asia, khususnya Indonesia, Malaysia, India, dan beberapa negara yang lain, itu memang cenderung malas. Kenapa seperti itu? Karena iklim di Indonesia itu panas. Sehingga banyak orang yang merasa tidak perlu berjuang, tidak perlu
keluar dari kenyamanan. Karena tidak merasa dingin, teman-teman. Tidak kedinginan, keluarganya tidak kedinginan, anak cucunya tidak kedinginan. Sehingga rasa malas ini turun-temurun terjadi. Kalau orang Eropa, orang Korea, orang Jepang, mereka tidak bisa malas, teman-teman. Karena kalau malas, mereka tidak bisa beli gas ketika musim dingin. Sehingga mereka keluar untuk cari kerja, untuk supaya mereka bisa membuat rumahnya panas ketika musim dingin. Itu kita tidak bisa pungkiri. Terus teman-teman, saya ambil kesimpulan yang satu lagi. Miss Ingrid berkata bahwa nggak usah lama di Atomi, karena kalau lama kita pasti capek. Mari kebut teman-teman. Kita lihat sendiri ya, Miss Ingrid 9 bulan doang loh teman-teman. Dia benar-benar fokus dan selangkah lagi dia akan mendapatkan PIN Auto Sales Master. Jadi di Atomi itu kalau kita sudah pakai PIN, itu orang sudah bisa tahu bahwa kita benar-benar bekerja keras di Atomi, maka kita layak untuk mendapatkan PIN tersebut. Baiklah teman-teman semuanya, biarlah Zoom meeting di pagi hari ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya. Mari untuk memperjuangkan keluarga kita, karena ada keluarga dan orang-orang yang kita cintai yang menunggu kesuksesan kita. Atomi Armada, ayo bisa. Ayo, Oke, bisa. baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita mengucapkan